Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 mau mempresentasikan tentang aplikasi ilmu mantik. Saya Muhammad Rafli Pratifa Artana dengan teman saya Natifa Putri Aryana. Next. Oke, next. Aplikasi ilmu mantik. Yang pertama, aplikasi mantik dalam tafsir. Ilmu tafsir merupakan kunci utama untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dari berbagai aspeknya. Aspek di sini dilihat dari segi keilmuan yang berkaitan dengan ilmu tafsir. Sebagai contoh, penerapannya dalam ilmu tafsir dalam Al-Quran ini hanya mengambil penafsiran basmalah. Bagaimana basmalah ditinjau dari ilmu mantik dilihat dari segi kata-katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdiri dari Ba, Ismun, Allah, Ar-Rahman, Al-Rahim. Ba adalah adat dan lafaz juz'i. Ismun adalah lafaz mufrad. Kuli jenis. Allah adalah lafaz mufrad juz'i. Allah adalah nama zat yang memiliki sifat kemahasempurnaan dan maha suci dari kekurangan Al-Rahman dan Al-Rahim. Allah adalah lafaz mufrad kuli wadon wa istima'lan. Seperti yang telah kita ketahui, tafsir menurut bahasa yaitu penjelasan atau keterangan. Dalam hal menafsirkan Al-Quran atau ayat, Allah kita tidak boleh mengarang asal sekehendak hati saja, namun di situ harus ditunjang ilmu-ilmu lainnya dan termasuk ilmu mantik. Rasulullah SAW sendiri bersabda melalui hadis Tirmizi dan Ibnu Abbas, orang yang menafsirkan kalam Allah atas dasar hati nurani, tempat yang cocok adalah neraka. Artinya, dalam hal mengartikan tidak boleh sembarangan, harus melalui berbagai pertimbangan dan melalui ijma. Ilmu tafsir pun menghindarkan mereka dari keyakinan-keyakinan terjebak dengan penafsiran-penafsiran Al-Quran yang buruk dan salah. Adapun komponen ilmu yang mendukung ilmu tafsir seperti yang telah diuraikan contoh di atas yaitu ilmu semantik atau al-dilalah. Next. 2. Aplikasi mantik dalam ilmu kalam. Sebelum kepada ilmu kalam, awalnya dikenal dengan nama ilmu tauhid, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil seperti dalil akli, nakli, ataupun ijtihadi atau perasaan halus. Adapun pokok pembahasan dari ilmu tauhid sendiri seperti yang telah dijelaskan yaitu pokok keesaan Allah dan pokok agama Islam. Dikatakan ilmu kalam adalah karena substansi ilmu ini merupakan teori-teori kalam, tak ada yang diantaranya diwujudkan ke dalam kenyataan atau diamalkan secara fisik. Pembahasannya bersumber pada Al-Quran setelah mengalami perkembangan motif-motifnya, beraneka ragam ilmu tauhid dan luas pembahasannya menjadi berbagai dimensi. Objek dari pembahasannya sendiri yaitu akidah yang diterangkan oleh dalil-dalilnya. Dr. Ali Sami Al-Nasir dalam karya tulisnya Mazhab Al-Bats Inda Mufakir Al-Islamiyah membahas secara ilmiah bagaimana mantik Islami diperbincangkan di ilmu kalam. Dalam ilmu kalam ini kita sering menemukan matan. Matan inilah yang menggunakan kaidah mantik dalam penerapannya. 3. Aplikasi mantik dalam ilmu ushul fikih. Ushul fikih adalah ilmu yang membahas tentang tata cara, hukum-hukum syara' atau dengan kata lain ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dengannya memungkinkan istinbat hukum syariat-syariat dan dalil-dalil yang terperinci. Objek dari pembahasannya sendiri yaitu perbuatan mukallaf atau muslim yang sudah balik dilihat dari ketetapan hukum dalil kuli dan dalil juz'i. Ketika menjelaskan kaidah usuliyah lugawiyah atau kaidah pokok kebahasaan, pembahasan lafaz-lafaz melalui tasawuf, sedangkan qadiyah dan istidong digunakan dalam merumuskan kaidah usuliyah tasyriyah, maka dikenalkan namanya ushul fikih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Aplikasi mantik dalam ilmu dakwah. Aplikasi dilalah lafziyah wa'diyah. Kata dakwah jika dikaji secara dilalah lafziyah berdasarkan hukum mantik, Syukriyadi Sambas bahwa secara madhabakoh dakwah berarti upaya muslim berupa internalisasi, transmisi, transformasi, dan
mengaktualisasi ajaran Islam untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks tertentu. Salah satu yang perlu diingat juga bahwa apabila kita meninggalkan yang wajib, maka dosalah hukumnya. Dakwah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslim atau muslimah, dan berawal dari diri sendiri. Kemudian lingkungan terkecil, katakanlah keluarga, untuk selalu menunaikan amalan ibadah ajaran albir kepada kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Tujuan dakwah. Tujuan dakwah dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks atau level dakwah. Dakwah nafsiyah, dakwah fardiyah, dakwah fiyah, dakwah hizbiyah, dakwah ummah, dan dakwah syububiyah. Secara tahamun, dakwah berarti upaya muslim berupa internalisasi atau transmisi. Sedangkan secara iltizam, dakwah berarti membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan adanya pemeluk agama Islam di muka bumi ini. Aplikasi Islidal Qiyasi Hamli. Pengertian Istidlal Qiyasi Hamli dalam mantik yaitu kias yang hanya tersusun dari qadiyah hamliyah. Sebagai contoh, dakwah itu wajib. Setiap kewajiban akan memperoleh pahala jika dilaksanakan dan memperoleh kemurkaan Allah jika ditinggalkan. Jika pelaksanaan dakwah itu akan memperoleh pahala bagi yang menjalankannya dan akan memperoleh kemurkaan bagi yang meninggalkannya. Dalam surat An-Nahl 125 memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan dakwah. Setiap perintah untuk melaksanakan suatu kegiatan adalah wajib. Setiap kewajiban akan memperoleh pahala jika dilaksanakan dan akan memperoleh kemurkaan Allah jika ditinggalkan. Pelaksanaan dakwah itu akan memperoleh pahala bagi pelakunya dan akan mendapatkan kemurkaan Allah bagi yang meninggalkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.